Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sakit atau penyakit. Kita sudah membicarakan mengenai gejala-gejala penyakit. Apa itu gejala-gejala penyakit? Sudah kita terangkan. Ya, gejala penyakit itu apa yang dialami, ya. Jadi bersifat subjektif, ya. Jadi orang yang mengalami yang akan tahu tentang gejala tersebut, ya. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dialami, ya. Seperti pening, ya, kepala pusing, pening, ya, kemudian mual, ya, kemudian sakit perut, sakit sendi-sendi. Nah, ini semua gejala, ya. Nah, di dalam gejala-gejala penyakit ini ada berapa jenis-jenisnya, seperti juga tanda-tanda penyakit, ya, sudah kita bicarakan ada berapa jenis. Jadi gejala-gejala penyakit ada berapa jenis yang berbeda, ya. Yang pertama itu adalah gejala akut, ya. Jadi gejala akut ini gejala yang datang dengan cepat dan bisa hilang dengan sendirinya atau setelah diobati, ya. Ini namanya gejala akut, ya. Datang dengan cepat dan hilang dengan sendirinya atau setelah diobati, ya. Misalnya gejala selesma, ya. Gejala kalau bahasa Indonesia mungkin pilek, flu, ya. Selesma ini datang dengan sendirinya, ya, karena memang misalkan sekarang musim hujan nih di Bogor, ya, musim hujan, sejuk, udara itu sejuk atau dingin, ya. Nah, ini kalau orang-orang yang kondisi badannya tidak fit, tidak sehat betul, apalagi kalau kurang energi, kurang makan, ya, dan kehujanan, ya, tidak langsung mandi membasuh kepalanya, nah mungkin kena selesma atau pilek atau flu nih, ya. Nah, ini flu ini bisa sembuh dengan sendiri atau diobati, ya. Tapi sebetulnya ini kena virus, ya. Karena kondisi badan atau imun statusnya rendah, menurun, nah dia terkena. Ya, biasanya dengan minum minuman yang hangat, gitu, ya. Kemudian rehat atau istirahat yang cukup, ya. Insya Allah dia akan sembuh dengan sendirinya, ya. Atau mencoba bukan minum obat-obat virus, ya, bukan, tapi misalkan obat flu yang untuk mengurangi gejala-gejala yang menyertai gejala selesma atau flu akut tersebut, ya. Gejala selesma berarti nyeri-nyeri badan, gitu, ya. Nyeri, kadang-kadang ada demam, gitu, ya. Ini berkisar sekitar 1 minggu, gitu, ya. Jadi setelah seminggu itu biasanya hilang, ya. Itu adalah gejala akut. Kemudian ada yang kedua, gejala kronik, ya. Gejala kronik ini yang akut tadi bisa bersambung, ya. Jadi gejala akut ini kalau tidak diobati atau tidak sembuh sendiri, dia bisa berlangsung lagi, ya, berlangsung lebih lama, ya. Nah, ini gejala kronis ini mengacu pada keluhan yang terus-menerus yang berhubungan dengan penyakit yang berlangsung selama beberapa bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, ini disebut gejala kronik atau kronis, ya. Dengan kata lain, gejala yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan cenderung kambuh atau berulang, ya. Kadang-kadang ada gejalanya, kadang-kadang muncul lagi, ya, kambuh, ya. Nah, ini bisa berlaku pada penyakit-penyakit yang bersifat kronik, ya. Seperti penyakit diabetes, ya, penyakit kencing manis atau gula, ya. Penyakit-penyakit yang ada dua, ya, penyakit metabolisme atau penyakit infeksius, penyakit yang menular, ya, seperti TBC, tuberkulosis, ya. Ini penyakit menahun, penyakit kronik, ya, tidak mudah untuk menyembuhkannya. Gejalanya pun gejala kronik, batuk menahun, ya.
kadang-kadang sampai paru-parunya itu rusak ya, karena ada nekrosis pada jaringan paru-parunya. Begitu juga penyakit-penyakit metabolisme seperti diabetes ya, penyakit kencing manis atau penyakit gula ya. Gejala-gejalanya itu berlanjut ya, karena memang sifatnya kronik dan tidak karena tidak mengatur makanan dan pemakanannya, gejalanya mungkin bertambah parah gitu ya. Nah ini diabetes ini sebetulnya bagaimana mengatur makanannya ya. Makanannya diatur, jangan sampai berlebihan gulanya, kemudian adalah exercise sedikit, latihan sedikit ya. Jadi penyakit metabolisme yang lain misalkan berhubungan dengan kardiovaskuler ya, penyakit jantung ya, atau gangguan jantung yang tidak terdiagnosis. Misalkan orang mengalami terus gejala kronik berupa nyeri dada ya, sakit dada, nyeri dadanya sebelah kiri terus berlangsung ya. Dia tidak mau didiagnosa, misalkan tidak mau pergi ke klinik atau rumah sakit atau hospital ya. Kemudian jantung berdebar gitu ya. Kemudian sesak napas ya, yang muncul kembali secara teratur ya. Nah ini gejala-gejala ini menahun, kronik, berlangsung lama ya. Juga seperti penyakit asma. Nah ini penyakit asma juga ini penyakit kronik ya, penyempitan bronkus ya. Ya biasanya karena dimulai dengan karena misalkan alergi ya, alergi dingin. Ya udara dingin gak kuat sehingga bronkusnya menyempit ya, sehingga dia sesak napas gitu ya. Biasanya kalau dia kehujanan atau pergi ke tempat yang dingin, nah dia mulailah sesak napas gitu ya. Sesak napas, kalau udah sesak napas kasihan melihatnya ya, sampai-sampai suara penapasnya berbunyi kadang-kadang ya, hik hik gitu ya, karena bronkusnya menyempit ya. Kemudian ada lendir di sana, ada lendir yang bisa menebal dan bisa menutupi saluran bronkus. Kalau sudah bisa menutup saluran bronkusnya ini bahaya ya, bisa berhenti pernapasannya. Nah ini adalah gejala kronik ya. Jadi banyak ya, penyakit kronik ini banyak ya, tidak hanya satu dua, banyak sekarang ini penyakit, baik berupa penyakit metabolisme atau penyakit infeksius, atau ada lagi sekarang penyakit kanker ya, kanker. Nah ini kanker juga bersifat kronik ya, bahkan ada stadium-stadiumnya ya. Stadium 1, stadium 2, ada stadium akhir late atau end stage ya. Kanker, misalnya kanker payudara ya, kanker apa aja lah sekarang, kanker ini macam-macam ya. Jadi berhati-hatilah menjaga makanan juga, makanan pemakanan ya. Jadi kuncinya itu hidup sehat ya, bagaimana kita makan makanan yang sehat ya. Kulu mimma filadi halalan toiba ya. Ya Yohanes, kulu mimma filadi halalan toiba, dan diperintah oleh Allah, wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini, makanan yang halal dan baik ya. Ya kalau tidak baik nanti bisa mengganggu kesehatan kita ya. Makanlah makanan yang baik ya, kurangilah makanan-makanan instan ini ya, makanan-makanan yang banyak aditif, makanan-makanan yang banyak zat-zat tambahan ya, zat warna, zat perasa ya. Kurangilah ya, back to nature, balik kembali kepada makanan yang alami. Itu gejala kronik. Kemudian gejala kambuh. Yang ketiga gejala kambuh atau gejala berulang atau relapse ya, relapse. Gejala kambuh berulang atau relapse. Ini adalah gejala yang pernah terjadi sebelumnya ya, di masa lalu, dan dianggap sudah bisa teratasi ya, nggak muncul ya gejala itu, tapi kemudian muncul kembali ya, Ini kadang-kadang karena apa? Mungkin imun statusnya terganggu ya, kondisi
imun ini kondisi kekebalan tubuh ya, bukan aja kebal tidak tembus senjata, bukan. Kekebalan tubuh ya, yang berkaitan dengan sel-sel darah putih ya, yang membentuk antibodi ya, yang dalam badan lah ya, imun, bukan artinya imun kebal, bukan. Ini yang berkaitan dengan imunologi ya, kekebalan badan yang berkaitan dengan sel-sel darah putih ya, dan perangkat-perangkatnya ya. Nah ini gejala kambuh ini kadang-kadang lebih buruk ya, terutama setelah masa sembuh ya. Jadi muncul lebih buruk ya. Nah ini ada penyakit-penyakit yang seperti ini ya, terutama penyakit-penyakit menahun ya. Udah di terapi sembuh dia, tapi karena satu waktu kondisi badannya menurun ya. Kondisi badan menurun ini apakah kesehatan makanannya berkurang atau imun statusnya berkurang, muncul kembali penyakitnya, gejalanya muncul kembali ya. Ini untuk penyakit-penyakit seperti depresi gitu ya. Ada orang-orang depresi, stres yang sangat berat, mengalami depresi ya, hampir-hampir menjadi seperti orang gila gitu ya. Terus bagaimana dia trauma kembali, muncul kembali gejala tersebut ya. Jadi muncul kembali ya. Atau seperti orang dalam penyakit autoimun ya, penyakit autoimun ini seperti penyakit lupus ya. Nah ini penyakit lupus ini banyak menyerang beberapa organ tubuh ya. Jadi ada kadang-kadang gejala-gejala yang muncul kembali gitu ya. Setelah beberapa periode dia nggak muncul, tiba-tiba muncul kembali, dan biasanya gejalanya lebih buruk gitu ya, lebih parah dari gejala yang sebelumnya. Jadi munculnya gejala kambuh ini atau remisi atau gejala relapse atau kambuh ini ya, muncul kembali itu dan bisa hilang kembali itu kadang-kadang tidak jelas kenapa muncul kembali, dan tiba-tiba juga hilang begitu saja ya. Nggak ada alasan atau yang bisa dijelaskan gitu ya. Kadang-kadang juga mengikuti pola tertentu ya. Begitu juga dengan penyakit-penyakit infeksi ya. Misalkan tadi tuberkulosis gitu ya. Udah nggak muncul ya, dia nggak ada lagi batuk-batuk, nggak berdahak lagi. Tapi bagaimana dia kerja berat, stres, tiba-tiba dia batuk-batuk kembali ya. Nah ini mungkin bakteri atau Mycobacterium tuberculosis yang ada di paru-parunya, dia kambuh, muncul kembali gitu ya. Karena dia status imunnya rendah, muncul kembali bakteria tersebut, akhirnya muncullah gejala tuberkulosis lagi ya. Itu gejala yang ketiga. Gejala yang keempat, gejala remisi, sembuh, gejala yang membaik ya. Ini gejala yang telah membaik atau hilang sepenuhnya ya. Apakah biasanya dengan pengobatan ya, pengobatan yang rutin dan baik, gejalanya akan sembuh ya. Sebagai contoh, seorang mengalami sakit kepala, migrain ya, migrain karena dia mendapatkan perawatan atau terapi yang baik dan benar, dia sembuh gitu ya. Tapi nggak muncul lagi lah migrain tuh ya, nggak ada lagi rasa sakit di kepala itu. Nah ini dapat dikatakan sembuh gitu ya. Atau penyakit-penyakit lain lah, kalau dia mengikuti aturan yang diterapkan atau ditetapkan oleh seorang dokter pakar, dia menggunakan baik dan benar ya, insya Allah sembuh ya. Karena kesembuhan ini juga adalah dibantu dengan doa ya, karena dokter itu hanya berusaha ya. Kalau memang betul-betul dokter yang menyembuhkan, beres semua, orang pergi rumah sakit sembuh semua.
Tapi tidak semua orang pergi ke rumah sakit sembuh. Walaupun diberi obat yang sama dengan kasus yang sama, dia tidak sembuh karena bukan dokter yang menyembuhkan. Ya. Ini sudah kita bicarakan juga dalam video-video sebelumnya bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Likuli dain dawaun fatadawau. Ya. Tapi ingat, yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat. Ya. Walaupun diberi obat tidak sembuh karena memang bukan obat yang menyembuhkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ya. Jadi itulah ada 4 gejala yang berbeda, ya, gejala akut, gejala kronik, gejala kambuh atau berulang, dan gejala sembuh, ya, gejala yang membaik. Ya, hampir sama dengan tanda. Ya. Itulah yang bisa disampaikan mengenai jenis-jenis gejala penyakit. Kemudian selanjutnya ada keadaan-keadaan yang tidak ada gejala gitu ya. Jadi keadaan tanpa gejala. Apa itu? Insya Allah kita sambung dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.